Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel Dinasti Poultry Shop. Dalam kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan video kita, karena masih suasana Lebaran, ini vlog kita pertama setelah Lebaran. Atas nama pribadi dan kru atau official dari Dinasti Poultry Shop, kita ucapkan selamat hari Lebaran, mohon maaf lahir batin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lagi masalah cacing ya. Cacing. Mengapa kita bahas masalah cacing lagi? Karena ternyata sampai bulan 4 ini ternyata hujan itu masih intensitasnya masih tinggi, sehingga kemungkinan munculnya cacing itu parasit-parasitan di luar tubuh ayam itu sangat besar. Karena apa? Kita ketahui biasanya dengan kelembapan tinggi dan musim hujan itu akan bermunculan lalat. Nah, setelah itu lalat berkembang, biasanya akan diikuti cacing juga berkembang. Kalau nanti peternak tidak hati-hati dalam mewaspadai cacing, nanti efeknya juga luar biasa. Makanya dalam kesempatan ini kita bahas lagi, walaupun vlog-vlog yang dulu mungkin kita sudah ada, tapi akan kita perdalam lagi. Sebenarnya cacing itu apa dan efeknya apa terhadap usaha kita dalam hal ini peternakan ayam. Itu kalau dianggap sepele juga sepele, dianggap tidak juga tidak. Artinya kalau berkelanjutan nanti efeknya juga luar biasa dalam segi kesehatan di ayam itu sendiri ataupun dari segi performa dalam hal ini produksi. Oleh sebab itu, maka kita simak video pendek kita. Ini salah satu dari beberapa ciri-ciri ayam terkena cacing. Sebelum kita lanjut, maka kita simak video pendek kita kali ini. Assalamualaikum, ini kunjungan ke peternak. Ayam ini umur sekitar 6-7 bulan ya. Ini macet telurnya kecil-kecil. Nah ini indikasi cacing masuk ya. Banyak ini, ada bintik-bintik coklat ini. Nah ini bintik-bintik coklat dan telurnya tidak mau besar. Dari segi makanan feed intake masuk, kondisi ayamnya sehat, tapi banyak telurnya yang kayak gini, bintik-bintik kecil-kecil. Lah ini bintik coklat ini salah satu tanda cacing masuk ya. Ini kalau dilihat performa ayamnya lumayan bagus ya, tapi telurnya kecil-kecil, mangannya juga feed intake-nya masuk, terus produksi agak macet, bahkan macet ya. Ini setelah ada indikasi cacing. Lah ini kita lihat banyak yang model kayak gini. Nah, ini ada bintik-bintik coklat, salah satu tanda ayam ini kena cacing. Makanya untuk pengobatan cacing itu harus dilakukan minimal 3 bulan sekali, tapi dengan aplikasi yang benar. Rata-rata teman-teman peternak 3 bulan sekali, bahkan ada yang 2 bulan malahan, tapi ternyata tidak tuntas karena aplikasi yang kurang tepat. Ini kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kalau lihat ayamnya nggak ada masalah, mereka sehat, tapi ini telurnya kecil ini ya, kecil, terus ada bintik-bintik coklat. Oke, ini ada indikasi kuat cacing. Nah ini kita lihat lagi, ini banyak ya. Jelas banget ini coklat ini. Ayamnya tidak ada masalah. Sehat, ayamnya sehat, tidak ada masalah. Oke, ini setelah kita cek, kemungkinan besar ini ada indikasi cacing yang sudah harus dimasukkan pengobatan cacing. Kalau sudah kayak gini, mending cacing yang kandungan nitrosamid-levamisol ya dimasukkan, itu lebih kuat untuk cacing pita terutama, dan juga cacing gilit dan cacing gilang. Oke, terima kasih kunjungan kali ini. Selamat pagi. Oke, setelah kita simak atau kita lihat video pendek tadi, itu adalah sebagian atau salah satu ciri-ciri ayam mulai terkena cacing, yaitu kita lihat dengan tadi seperti dalam video
telur biasanya akan relatif lebih kecil, atau bahkan nanti yang lebih parah lagi itu biasanya banyak yang puyeh atau tidak coklat bagus ya. Terus yang lebih detail lagi ada bintik-bintik merah, di cangkang. Itu beberapa tanda-tanda dari ayam terkena cacing. Setelah kita ketahui ciri-cirinya, untuk menanggulangi atau mencegah timbulnya cacing itu gimana? Sebelum ke arah situ kita jelaskan bahwasanya memang cacing itu peternak kita, terutama peternak layer, itu biasanya pakannya itu kan karena kita mencampur sendiri antara konsentrat dari pabrikan, katul, jagung. Kita tidak bisa menjamin katul atau jagung yang karena itu bahan mentah tanpa di-open itu ada telur-telur cacing yang masuk lewat situ. Kita tidak bisa menjamin itu bersih. Lain kalau memang di-open ya, karena di-open itu mungkin ada untuk salah satu juga untuk selain menekan kadar air juga membunuh penyakit-penyakit yang di panas tertentu open itu akan bisa mati. Jadi langkah apa yang kita lakukan untuk pencegahan? Itu yang memang kita harus rutin dalam hal pemberian obat cacing. Itu memang ada direkomendasikan antara 2, 3, 2 atau 4 bulan lihat kondisi. Tapi aplikasinya kita harus benar-benar pas atau betul. Karena mengapa? Pada waktu kita memberi obat cacing dalam hal ini bisa lewat pakan ataupun lewat minum. Cuma kita memang dari pabrikan obat cacing itu diaplikasikan lewat apa. Jadi terus apa yang perlu kita lakukan dalam hal untuk pencegahan ataupun agar cacing itu tidak masuk atau mengenai ayam-ayam kita. Pertama, otomatis dengan pengobatan yang rutin. Artinya ada rekomendasi dari pabrikan obat cacing itu antara 2, 3 atau 4 bulan sekali. Tapi dalam hal ini biasanya kesalahan peternak kita adalah pengaplikasian. Pengaplikasian biasanya peternak itu langsung, misalnya bulan ini kita kasih obat cacing, itu mundur katakanlah 3 bulan lagi. Sehingga kadang-kadang umur 1 atau 2 bulan tanda-tanda cacing sudah muncul lagi. Itu banyak yang kejadian kayak gitu. Makanya trik yang perlu kita pahami bahwa pada waktu kita memberi obat cacing biasanya ada cacing yang masih berupa telur, sehingga yang berupa telur itu biasanya tidak tercover atau tidak bisa dibasmi dengan obat cacing yang kita masukkan. Nah, kita juga paham, kita juga harus tahu bahwa siklus telur cacing itu sampai menetas lagi sekitar kurang lebih 10 hari. Makanya itu setelah pengobatan pertama obat cacing itu kita ulang lagi 10 hari berikutnya. Setelah itu biasanya nanti kita ulang sampai 3 bulan biasanya aman. Karena mengapa? Kita sudah benar-benar kita bersihkan dari cacing dewasa sampai telur yang menetas di 10 hari berikutnya. Kadang-kadang banyak kasus memang peternak kita ini sudah dikasih obat, Pak. Barusan 1 bulan yang lalu ini kok muncul lagi. Ya karena itu tadi, yang telur tidak tercover atau tidak bisa diobati oleh obat cacing karena memang masih berupa telur. Makanya kita ulang 10 hari lagi, 10 hari berikutnya. Terus yang perlu diperhatikan lagi, setelah pengobatan cacing itu pemberian obat pencernakan itu hukumnya setengah wajib. Artinya mengapa? Pada waktu proses pengeluaran cacing dari usus itu biasa di dinding usus akan menimbulkan luka. Nah, bahayanya apabila ada luka di dinding usus itu bakteri-bakteri pencernakan itu akan masuk lewat dinding usus yang luka, seperti bakteri E. coli itu sangat rawan masuk di situ. Makanya setelah ada pengobatan cacing minimal 3 hari setelah itu kita kasih antibiotik khususnya antibiotik pencernakan untuk pencegahan masuknya bakteri-bakteri itu tadi. Terus setelah itu jangan lupa setelah itu baru kita proses, kita kasih vitamin anti stres karena memang
memang pengobatan cacing itu biasanya akan menimbulkan stres pada ayam sehingga akan minimal menurunkan produksi walaupun tidak banyak. Oke, sementara itu untuk mengatasi cacing karena mohon waspada teman-teman peternak karena ini kayaknya hujan masih berlanjut, waspadai penyakit-penyakit pernafasan dan pencernaan. Untuk pengawasan biasanya karena kelembapan tinggi itu juga berpengaruh di pernafasan. Terus pada waktu musim hujan kayak gini akan timbulnya banyak lalat sehingga akan muncul kolera dan juga cacing karena kualitas bahan baku yang kurang kadarnya yang terlalu tinggi itu juga nanti akan berpengaruh terhadap produksi ayam dan munculnya cacing. Oke, sementara itu informasi kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman peternak layak khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.